Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanafi, NIM 22152072, jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN di Universitas 19 November Kolaka. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian pengantar ilmu hukum, yang kedua, sejarah singkat dari pengantar ilmu hukum, yang ketiga, peran, fungsi, dan tujuan pengantar ilmu hukum, yang keempat, menjelaskan tentang kodifikasi hukum dan perkembangannya serta contohnya, yang kelima, implementasi hukum yang ada di Indonesia apakah sudah terlaksana dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjawab yang pertama, pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum bermaksud memberikan pengantar pertama dalam ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian tentang hukum. Misalnya, apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum, objek hukum, subjek hukum, dan seterusnya. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, sejarah pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Uitleiding to the Rechtswetenschap, yaitu istilah dipakai tahun 1920 dan dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Uitleiding to the Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah ensiklopedie der Wetenschap, yaitu suatu istilah yang dipergunakan di negeri Belanda. Indonesia sendiri, Uitleiding to the Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1942 dengan didirikannya Rechtshogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Sedangkan untuk pengantar ilmu hukum pertama kali dipergunakan di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Yang ketiga, peran pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berperan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Selanjutnya, fungsi pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu, pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagosis, yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk mempelajari hukum dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, tujuan pengantar ilmu hukum. Tujuan mempelajari pengantar ilmu hukum itu agar mengerti dan memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban di kalangan anggota masyarakat dan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara. Yang keempat, kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Adapun contoh kodifikasi hukum, yang pertama, hukum pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, hukum perdata dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang ketiga, hukum dagang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Adapun perkembangan hukum dalam sistem hukum di Indonesia itu menggunakan sistem Eropa kontinental. Seiring berkembangnya tradisi dan kebiasaan masyarakat di Indonesia menyebabkan Indonesia menjalankan sistem perpaduan hukum antara sistem hukum Eropa kontinental dan akhlak. Yang kelima, implementasi hukum di Indonesia apakah sudah terjalan dengan baik atau belum? Menurut saya, belum terlaksana dengan baik. Karena salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas para penegak hukum. Masih rendahnya moralitas mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan pada penegak hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum, judicial corruption.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.